melaksanakan rapat koordinasi Bawaslu Kabupaten Asahan bersama peserta pemilu dan stakeholder dalam pembersihan alat peraga kampanye pemilu tahun 2024 di Kabupaten Asahan. Saat ini kata sambutan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat yang telah Dia curahkan kepada kita semua sehingga kita bisa masih mengikuti kegiatan ataupun yang dilakukan oleh Bawaslu dalam rangka rapat koordinasi Bawaslu Kabupaten Asahan bersama peserta pemilu dan stakeholder di Kabupaten Asahan. Kemudian yang saya kira mari sama-sama kita ucapkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan memperbanyak selawat nanti kita mendapat syafaatnya min amin kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat seluruh Forkopimda yang mewakili Pak Bupati yang mewakili Pak Kasatpol PP, kemudian Pak Kapolres yang diwakili oleh Pak Waka, kemudian dari Dandim, Pak Dandim yang mewakili Pak Dandim, kemudian dari pengadilan, kemudian dari kejaksaan, Kasat Lantas, Bapak Kasat Lantas sudah hadir di sini, kemudian yang terhormat juga seluruh peserta pemilu yang terundang, baik dari partai politik, kemudian dari pasangan calon presiden yang berhadir, kemudian dari LO masing-masing calon DPD yang ada di Kabupaten Asahan, dan yang terhormat juga ada Pak Sapriani, Ketua PWI Asahan, kemudian Ketua Ibu Pak Kenan hadir di sini, kemudian juga seluruh tamu undangan yang berhadir tanpa terkecuali. Kemudian juga hadir di sini ada sahabat kita dari KPU Kabupaten Asahan, Bang Laksa sebagai koordinator divisi sumber daya manusia dan organisasi dan Parmas. Kemudian seluruh rekan-rekan sahabat Bawaslu Kabupaten Asahan tadi sudah diperkenalkan oleh moderator. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah ucapan juga terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang berhadir dalam rangka acara rapat koordinasi Bawaslu Kabupaten Asahan untuk persiapan bagaimana nantinya, karena hari ini sudah tanggal 10, besok kita sudah memasuki masa tenang. Tentunya dalam hal ini perlu kami sampaikan juga kepada seluruh peserta pemilu dan stakeholder khususnya Forkopimda bahwa memang
dalam PKPU terkait dengan tahapan dan program penyelenggaraan pemilu ada diatur terkait dengan masa tenang selama 3 hari, yaitu mulai dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024. Dalam masa tenang ini, maka seluruh kegiatan aktivitas peserta pemilu, baik itu tim pemenangan pasangan calon, kemudian partai politik atau caleg, kemudian calon DPD perseorangan, tidak ada lagi yang melaksanakan kegiatan kampanye yang dilaksanakan pada saat nanti di tanggal 11 Februari sampai dengan tanggal 13 Februari. Kemudian daripada itu, bukan hanya diatur persoalan tahapan diatur terkait dengan kampanye, tapi ada juga diatur terkait dengan alat peraga kampanye yang terpasang hari ini hampir di seluruh penjuru yang ada di kecamatan, bahkan di kota kisaran, baik itu kota kisaran timur dan kisaran barat. Jadi ini perlu kami sosialisasikan juga kami sampaikan juga kepada peserta pemilu agar melakukan penertiban atau pembersihan alat peraga kampanye secara mandiri. Nantinya akan dipandu oleh langsung Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Pak Komedi Hambali Soekarno SHMH untuk terkait dengan pembersihan alat peraga kampanye yang akan dilaksanakan nanti setelah ini, setelah saya buka. Kemudian yang selanjutnya, harapan saya juga kepada seluruh peserta pemilu bahwa di Kabupaten Asahan ini cukup dinamis terkait dengan kontestasi politik, baik itu untuk pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Saya harap kepada kita semua juga, khususnya nanti kami akan bergandengan juga dengan Forkopimda untuk bagaimana caranya pun mewujudkan pemilu yang berkualitas dan pemilu yang aman dan damai. Masuk dalam domain penanganan pelanggaran. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Bapak Ibu, para undangan, khususnya para peserta pemilu, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua, hari ini merupakan hari terakhir kesempatan atau hak kepada peserta pemilu, baik itu presiden atau presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, untuk memperkenalkan dirinya melalui visi program dan atau organisasi citra diri, baik dalam bentuk metode kampanye, mulai dari pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, sampai dengan pemasangan alat peraga kampanye. Hari ini berdasarkan ketentuan PKPU terkait dengan tahapan jadwal, hari ini adalah hari terakhir untuk melakukan seluruh kegiatan yang berbau kampanye. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, di seluruh Republik Indonesia hari ini peserta pemilu melakukan kampanye akbar, sekaligus merupakan kampanye penutup sebelum masuk masa tenang. Dari sisi definisi, masa tenang adalah masa di mana dilarang, misalnya hukum yang dilarang adalah peserta pemilu untuk tidak melakukan kegiatan apapun yang berbau kampanye. Jadi terkait dengan itu ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, dalam masuk masa tenang ini, kami himbau kepada peserta pemilu agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Peserta pemilu dalam masa tenang ini berpotensi terjerat dengan pidana pemilu, khususnya itu adalah pidana politik uang. Pidana politik uang itu bukan hanya untuk mengajak, tapi juga untuk tidak mengajak atau untuk tidak memberikan hak pilihnya pada pemilu, itu termasuk pidana pemilu. Berikutnya, dalam masa tenang ini ada suatu problem yang menurut kami belum terjawab dalam peraturan baik PKPU maupun Bawaslu, yaitu terkait dengan penertiban bahan kampanye dan alat peraga kampanye. Dalam PKPU 15 pasal 7 disebutkan APK wajib dibersihkan oleh peserta pemilu. 24 di wilayah
Kabupaten Asahan mengkoordinasikan untuk pembersihan secara mandiri alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang terpasang dan dapat dilihat di tempat umum milik calon presiden dan wakil presiden yang diusung partai. Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota yang dicalonkan partainya yang terpasang dan dapat dilihat di tempat umum di wilayah Kabupaten Asahan ketika akan memasuki masa tenang pemilu tahun 2024. 3. Bahwa calon DPD atau pelaksana kampanye calon DPD daerah pemilihan Sumatera Utara sepakat untuk membersihkan secara mandiri alat peraga kampanye dan bahan kampanyenya yang terpasang dan dapat dilihat di tempat umum di wilayah Kabupaten Asahan ketika akan memasuki masa tenang pemilu tahun 2024. 4. Bahwa dalam hal partai politik peserta pemilu di tingkat Kabupaten Asahan dan calon DPD Dapil Sumatera Utara atau pelaksana kampanye serta tim kampanye melakukan pembersihan secara mandiri alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang terpasang dan dapat dilihat di tempat umum di wilayah Kabupaten Asahan, kemudian pula mengamankan secara mandiri bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang dibersihkan. 5. Bahwa ketika sudah memasuki tahapan masa tenang tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 masih terdapat alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang terpasang di tempat umum dan dapat dilihat di wilayah Kabupaten Asahan belum dibersihkan secara keseluruhan oleh peserta pemilu, maka Bawaslu Kabupaten Asahan berkoordinasi dengan Kesatuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Asahan untuk melakukan pembersihan dengan melibatkan jajaran Panwaslu Kecamatan, pengawas kelurahan desa dengan ketentuan peserta pemilu tidak dapat melakukan penuntutan. 6. Bahwa KPU Kabupaten Asahan beserta jajaran mulai dari panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara dapat melibatkan diri dalam pembersihan alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang terpasang dan dapat dilihat di tempat umum dengan ketentuan yang sama. Peserta pemilu tidak dapat melakukan penuntutan. 7. Dalam hal terdapat potensi kericuhan dalam melakukan pembersihan alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang terpasang dan dapat dilihat di tempat umum di wilayah Kabupaten Asahan sebagaimana telah diuraikan pada bagian di atas, Bawaslu Kabupaten Asahan dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Asahan dan garis miring atau Kodim 0208 Asahan untuk mendapatkan pengamanan. Dan ini akan ditandatangani bersama. Demikian. 5 perwakilan. Kami persilahkan maju ke depan untuk disaksikan unsur pimpinan Bawaslu Provinsi Kabupaten Asahan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, izin Ketua coba jelaskan sedikit tentang kegiatan yang dilaksanakan hari ini beserta imbauannya bagi peserta yang mengikuti kontestasi politik di tahun 2024. Silakan Ketua. Kegiatan kita di siang menjelang sore hari ini tentunya rapat koordinasi terhadap stakeholder ada di Kabupaten Asahan dan undang-undang peserta pemilu dalam rangka pembahasan untuk pembersihan alat peraga kampanye yang mana besok sudah masuk masa tenang. Karena sebelum kita lakukan pembersihan, kita perlu sosialisasikan juga kepada peserta pemilu. Kita sampaikan kepada peserta pemilu agar alat peraga kampanye yang terpasang kemudian di masa tenang nanti tidak lagi ada terpasang. Kalau masih ada nanti terpasang, maka akan kita kerjasama dengan Kapol PP untuk melakukan pembersihan alat peraga kampanye ketika masih ada terpasang di masa tenang. Bukan hanya alat peraga kampanye, tapi kita sampaikan, kita himbau kepada peserta pemilu di masa tenang ini tidak ada lagi kegiatan yang sifatnya ataupun yang mengandung unsur kampanye, baik itu kampanye jenis kampanye apapun, kemudian terkait dengan
kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peserta pemilu seperti pertemuan dan mungkin ada yang tambahkan? Ya, tambahan Hadas. Ya, Silakan. baik. Kegiatan rapat koordinasi ini bertujuan untuk preventif kepada seluruh stakeholder, terutama peserta pemilu, baik itu eksekutif dan legislatif, agar nanti di masa tenang tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau kampanye. Salah satunya itu adalah pemasangan APK dan bahan kampanye. Untuk itu kita himbau berdasarkan PKPU bahwasanya peserta pemilu yang secara mandiri nanti untuk menetipkan APK-nya. Apabila juga tidak dititipkan, maka kami berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan penitipannya. Mungkin itu Bang dari Bang. Artinya ada sanksi bagi yang melanggar yang tidak membuka APK-nya? Kira-kira? Kalau sanksi Bang tidak ada sanksi. Ya. Tidak ada sanksi. Memang ada larangan, tapi di PKPU kami tidak menemukan, dalam peraturan perundangan kami tidak menemukan sanksi apabila ada APK atau bahan kampanye yang masih beredar di masa tenang nanti. Oleh karena itu kita lakukanlah ini, rapat koordinasi ini untuk menyamakan persepsi antara penyelenggara dengan peserta pemilu. Mungkin Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Salam sehat dan sukses selalu. Salam awas. Ya.